yang kusut. Benang yang kusut itu kalau udah kusut susah. Biasa dulu kalau saya main layangan, pilihannya cuma dua, dipotong, ya, atau mau sabar kita runut. Itu ibarat orang kalau sudah kusut persahabatannya berat. Sekali lagi saya contohin di ibu-ibu pengajian. Kalau itu di antara mereka sudah ada yang marahan, waduh, yang dulu kalau lagi akrab saling sapa, betul ya Bro ya. Tapi begitu ada yang kemarahan, kebencian boro-boro. Jangankan ketemu orangnya, dia datang ini ke pengajian, dia lihat ada sendalnya. Sendal, dia tahu ini sendal atau orang musuhnya, nggak jadi dia datang ke pengajian. Begitu lihat ada orangnya, ini yang ketahui maksudnya mengalami atau gimana? Itu baru melihat sendalnya aja udah kesel, udah sebel nggak mau. Itu tuh benang kusut yang seperti itu. Nah, halal bihalal ini adalah menguraikan benang kusut. Yang kedua, halal bihalal itu bagaikan membuat air, ya bilma gitu ya, menjadi tenang. Air yang tenang itu perlambang hati yang jernih, hati yang bening. Ketika hati orang jernih, bening, maka pikirannya pun akan jernih. Makanya dulu kalau Agim sudah bilang, hati itu ibarat teko. Kalau teko itu diisi dengan kopi, maka begitu dituang keluar warna hitam. Air itu ibarat teko. Kalau teko diisi dengan air teh, keluar warna coklat. Air itu ibarat teko, kalau diisi dengan air mineral keluar warna putih. Bening kali. Kalau susu baru putih. Nah, itu adalah hati. Inna fil jasadi mudghah. Iza saluhat saluhal jasadi kullu. Wa iza fasadat fasadal jasadi kullu. Ala wahyal qalb. Di dalam hati diri kita itu ada segumpal daging. Kalau baik daging itu, baik manusianya. Buruk daging itu, buruk manusianya. Daging ini adalah hati. Makanya dulu kita sudah dengar senandung gitu. Hati bila selalu bersih, pandangannya akan menembus hijab. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Hei, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati dan pera hidup ini. Mas siapa? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah istri, jagalah istri, jangan disakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Tepuk tangan dong buat kita semua. Siliasi, menyatukan hati kembali. Bicara hati ini tidak bicara agama. Setiap orang memiliki hati. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludun yuladu alal fitrah. Sama semuanya. Mau namanya apanya apa, rasnya apa, sukunya apa, dilahirkan dalam keadaan fitrah, memiliki potensi kebaikan. Inilah yang disebut dengan ketakwaan sosial. Dan maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita menarik definisi takwa, ya, ketika bulan Ramadan kemarin, kita kan dijanjikan sama Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, apa ciri yang bertakwa itu? Ternyata ciri orang bertakwa bukan saja perkara dia itu rajin sholat malam, rajin puasa, tidak. Ciri orang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 34 dijelaskan.
Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang pertama apa? Alladzina yunfikuna fi sarra'i wat dharra. Mereka yang senantiasa bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa bangsa Indonesia sampai saat ini masih utuh? Kenapa kita sanggup mengatasi berbagai macam gejolak? Salah satunya adalah karena kedermawanan. Kita bangga, ya. Menurut riset survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga CAF, ya, menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini, negara Indonesia adalah negara urutan pertama, negara paling dermawan di dunia. Luar biasa. Ya, padahal kalau kita lihat kondisi kita gimana sekarang, pengangguran banyak di mana-mana, betul nggak? Ya, sekarang kita lihat ekonomi yang sulit, tapi tidak mengurangi tingkat kedermawanan. Kenapa? Karena ada unsur keyakinan di sini. Ya, banyak di antara kita ada keyakinan kalau ingin dapat rezeki maka bersedekah. Sekarang saya tanya, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, kaya dulu baru bersedekah atau sedekah bikin kaya? Sedekah? Ah, luar biasa. Udah kaya belum, Bu? Alhamdulillah. Sedekah bikin kaya. Maka di Indonesia ini orang sedekah luar biasa. Kita itu, nah ini keluar kesannya nih. Maaf ya bro, maaf. Jadi kita itu nggak bisa melihat orang susah. Bahkan ya kita itu suka masa bodoh, nggak peduli mau ini orang itu pura-pura atau beneran. Saya dulu sama almarhum Uje, kita udah Uje tuh sedekahnya kencang. Pada suatu saat di mobil nih, jalan di lampu merah berhenti. Ada orang, mohon maaf, peminta-minta yang kita tahu kalau dia itu bukan pincang betulan, mohon maaf ya. Dia pura-pura tuh jalan berpayah-payah menghampiri mobil, ya seolah-olah dia difabel gitu ya Mas ya. Uje buka kaca, Uje kasih itu, ya sedekah. Yang di sebelah ngomong, Ustadz, ngapain dikasih? Dia kan pura-pura. Apa Uje bilang? Gua tahu dia pura-pura. Terus kenapa dikasih? Yang gue bayar actingnya. Sekarang dia bilang, lu mau nggak acting? Ya, acting ini gue bayar secepat sehari. Nggak mau. Nah, mohon maaf, malam terakhir sebelum almarhum Uje meninggal, saya bersama beliau. Waktu itu di kafe di Black Canyon di Kemang. Saya ingat, beliau di sebelah sama salah seorang ada sahabat di depan. Waktu itu ada ya apa namanya SPG rokok. Ya, SPG rokok biasa pakai jilbab atau pakai seksi? Ada yang SPG rokok pakai jilbab? Mungkin rokok herbal kali? Ya, menghampiri dia. Udah mau diusir sama security. Apa kata Uje? Mas, jangan diusir. Dia pengen cuma cari rezeki. Sering dianggap dia nggak benar. Gue ini semua orang anggap gue benar. Belum tentu gue orang benar. Ngomong begitu. Dia tanya, berapa Neng? 300.000 Ustaz. Maaf, boleh nggak saya bayar 500.000? Makasih Ustaz. Bayangkan ketika dia ingin memberikan 500.000 pakai kata maaf, kira-kira apa maksudnya? Ini luar biasa ya. Dia nggak kepengen kalau seandainya tambahan ini menyinggung perasaan wanita itu. Dan terus terang setelah Uje memberikan 500.000, nggak kemudian dia minta nomor telepon, nah. Tetap berjalan normal. Dia pakai gunakan mohon maaf. Dan yang lebih membuat saya waktu itu ternyuh lagi apa katanya? Setelah dia kasih uang, dia bilang sama SPG itu yang pakai rok mini, Neng, tolong doain saya, semoga saya selamat dunia akhirat. Sekarang saya tanya, kira-kira pantas nggak seorang ustadz, tokoh agama minta doa sama seorang SPG yang pakai rok mini? Pantas. Hah? Pantas. Ya. Kalau Prof itu memang
Luar biasa dia, tingkat sofistiknya tinggi. Torekot, iya betul. Tapi kan banyak orang hanya melihat apa yang ada di permukaan, betul Novel? Masa Ustaz minta doa sama yang roknya mini? Tapi itulah kebesaran hatinya Uji. Dan Bapak Ibu, ketika beliau wafat, jutaan orang mensolatkan. Bahkan ada orang yang di luar agama Islam datang ke kuburannya. Dia bilang, Pak, saya ini bukan saudara Uje, saya bukan siapa-siapanya dia, tapi saya senang sama dia, saya senang sama dakwahnya dia, saya senang dengan pembawaannya dia. Saya datang ke sini, saya takziah, saya ingin mencurahkan perhatian saya. Sampai mohon maaf bro, dia minta orang untuk mendoakan karena dia takut, karena beda agama, takut doanya salah kamar gitu. Akhirnya dia minta sampai seperti itu. Pertanyaan saya, siapa yang bisa menggerakkan hati orang yang berbeda keyakinan, berbeda ideologi, berbeda pandangan untuk cinta sama seorang figur yang namanya Uji? Tuhan yang menggerakkan, karena dalam diri kita ada sifat ketuhanan tadi, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, jadi sebaik-baik kita bukanlah kita yang ibadah individualnya itu dipamer-pamerkan, karena ibadah yang sifat itu hanya khusus buat kita aja. Nggak perlu misalkan datang lemas-lemas ditanya, Mbak, kok lemes? Iya, puasa Senin Kamis gitu. Jadi seorang kelihatan benar gitu. Ya, datang begitu suara azan, Allahu Akbar, digebrak kantor, weh, salat, neraka lu begitu. Yang ada orang bukan malah simpati, tapi malah antipati. Cukuplah ibadah yang berhubungan dengan Tuhan, kita saja yang menikmati. Tapi ibadah yang terkait dengan hubungan sesama manusia, ini yang patut kita tingkatkan. Hari ini kita melakukan itu. Jadi sebaik-baiknya kita adalah yang banyak memberi manfaat.